bahkan harus saling menutup aurat, bahkan terhadap orang-orang terdekat kita gitu ya. Jadi kayak misalnya anak perempuan ketika dia melihat aurat ibunya yang sesama perempuan pun itu juga ada batasannya gitu ya. Tidak seluruh tubuhnya itu boleh terlihat secara vulgar misalnya gitu. Apalagi kalau anak itu adalah laki-laki gitu ya. Ada batasan-batasan yang membuat anak laki-laki ini tidak bisa melihat seluruh tubuh ibunya gitu. Demikian juga anak perempuan tidak bisa melihat seluruh tubuh ayahnya ya tanpa tanpa apa namanya tanpa tertutup sama sekali gitu. Jadi secara syariat di dalam Islam kita akan membedakan gitu ya bahwa anak perempuan itu seperti itu ya, boleh melihat apa saja ya dari perempuan yang lain, bahkan termasuk dari saudarinya sendiri, bahkan termasuk dari ibunya sendiri ya. Makanya kalau kadang-kadang kita suka lihat ya anak-anak itu apa namanya sampai usia cukup besar ya, bahkan ada yang sampai 9 tahun, 10 tahun itu masih suka mandi bareng ya, walaupun sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki. Maka sebetulnya di dalam Islam hal seperti itu juga bukan sesuatu hal yang disarankan gitu. Jadi tetap ya setiap jenis kelamin itu walaupun sesama jenis kelaminnya ada bagian-bagian yang harus tertutup ya, terutama yang berkisar aurat kubro itu gitu ya. Nah kemudian juga apa namanya kebiasaan-kebiasaan ya orang-orang kita ini saya sering banget lihat kalau kayak misalnya di rest area ya, kita lagi ke toilet gitu ya, terus kita lagi nunggu tiba-tiba keluar dari dalam itu ibu-ibu kadang-kadang 2 orang, kadang-kadang 3 orang gitu ya. Dan lucunya kadang-kadang mereka itu nggak berani masuk toilet sendiri. Saya juga kurang kurang paham kenapa bisa sampai terjadi seperti itu ya. Jadi takut kalau misalnya masuk ke dalam toilet umum itu sendirian gitu ya. Jadi kalau masuk ke toilet itu bareng-bareng. Nah ini juga kita harus pahamkan gitu bahwa walaupun sama-sama perempuan ya, tidak sepantasnya ya seorang muslimah itu bersama-sama gitu ya melakukan aktivitas di toilet itu eh, dengan tidak tertutup auratnya sama sekali gitu ya. Jadi tetap kita harus pahamkan ya kepada anak-anak kita, juga kepada keluarga kita, kepada apa namanya orang tua kita ya, kepada orang dewasa yang ada di sekitar kita, bahwa aurat itu harus bisa tertutup gitu ya. Harus ada bagian yang tertutupnya, tidak semuanya terbuka. Dan apa namanya ini jadi PR kita ya, karena kadang-kadang orang yang tidak paham itu juga akan melakukan apa yang tidak dia paham itu kepada anak kita. Misalnya kayak kita pergi ke rumah saudara gitu ya, atau ke rumah orang tua gitu ya. Kemudian anak kita mau ke toilet, ternyata di toilet itu mereka yang punya pendapat boleh bersama-sama gitu ya, si anak ini dibarengin nih toiletnya sama mbaknya atau sama sama neneknya gitu atau sama siapanya gitu ya. Ini juga harus kita berikan pengarahan gitu ya, jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Karena tetap ya, walaupun itu sama-sama keluarga, sama-sama saudara, yang namanya aurat itu tetap harus terjaga gitu ya. Nah, kemudian juga pemahaman mengapa sih misalnya ya wanita itu memiliki kekhususan-kekhususan ya secara fitrah gitu ya. Wanita memiliki kewajiban untuk memiliki kekhususan untuk bisa melakukan proses-proses reproduksi seperti hamil ya, mengandung bayi gitu, kemudian menyusui bayi gitu ya. Ini juga mungkin hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak ketika mereka memasuki usia tamyiz supaya mereka juga paham apa sih sebetulnya beda peran antara ibu dan ayah itu gitu ya. Mengapa misalnya laki-laki itu secara fisik umumnya lebih besar dibandingkan dengan laki-laki ya. Jadi rata-rata kalau kita bandingkan gitu ya antara suami istri, antara ayah dan ibu itu biasanya ayah itu lebih besar daripada ibu ya. Kecuali adalah beberapa yang berbeda, tapi secara umum itu seperti itu gitu ya. Nanti kita juga akan memberikan pemahaman kepada mereka kenapa mereka yang perempuan misalnya ya kalau punya adik laki-laki yang hampir sebaya, cuma beda setahun atau 2 tahun, ternyata si adik laki-laki ini menyusul pertumbuhan badan kakaknya gitu ya. Kan kadang-kadang ada anak itu yang sensitif ketika dia disusul ya berat badannya, disusul tinggi badannya oleh adiknya yang laki-laki, dia merasa kalah ya, padahal sebetulnya karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah bentuk tubuh yang berbeda dengan ukuran juga yang berbeda antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Nanti memasuki usia-usia
menjelang balik ya kita juga akan memperkenalkan tentang proses reproduksi ini ya secara Islami ya sesuai dengan syariat kepada anak-anak. Gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang Barat menyebutkan ini sebagai sex education, ya mungkin kita juga bisa memodifikasi sex education ini tidak vulgar seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat, tapi juga tidak sampai anak-anak kita ini nggak ngerti apa-apa sama sekali gitu ya. Nah, kalau di dalam buku ini juga dibahas tentang kemampuan wanita untuk melakukan berbagai hal secara sekaligus ya, multitasking gitu ya. Dan ini juga nanti akan menjelaskan kenapa anak-anak perempuan ini lebih mudah untuk diarahkan ketika harus mengerjakan pekerjaan yang beruntun atau pekerjaan yang banyak sekaligus dibandingkan dengan laki-laki gitu ya. Dan emang ini kenyataannya juga seperti itu ya. Jadi kalau kita menyuruh ya anak perempuan melakukan serangkaian pekerjaan secara simultan, biasanya mereka lebih lebih mudah ya untuk melakukan pekerjaan itu walaupun mungkin ada errornya tapi errornya itu tidak banyak ya dibandingkan dengan anak laki-laki ya yang kadang-kadang jangankan banyak pekerjaan 2 pekerjaan sekaligus aja itu yang satunya pasti terbengkalai gitu ya. Nah, kemudian juga di sini tentang fitrah ya kelebutan gitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi rasa kasih sayang itu lebih banyak ya kepada kaum wanita karena memang nantinya para wanita ini juga dipersiapkan untuk bisa lebih bisa membangun keterikatan secara emosi dengan anak-anak mereka ya. Perempuan ini nanti akan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi anak-anak mereka ketika anak-anak itu masih berusia sangat-sangat kecil gitu ya, masih bayi gitu ya, masih menyusui gitu. Dan ini adalah sesuatu hal yang mungkin kalau kita ya sebagai seorang ibu bisa merasakan ya sulit sekali untuk bisa memahamkan hal ini kepada para ayah gitu ya. Jadi kayak misalnya sulit misalnya memahamkan kenapa sih anak itu kalau rewel harus digendong kan gitu ya. Kan kadang-kadang kalau kita curhat ya sama suami gitu ya dengan kenyataan bahwa misalnya kita tidak bisa tidur karena anaknya rewel gitu ya segala macam. Mungkin kaum laki-laki cuman mencari gitu ya, mencari searching secara teori bahwa anak itu kalau nangis harus diginiin, 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 dikasih susu atau misalnya cuman diapain gitu ya. Tapi dia nggak punya feeling bahwa anak ini sebetulnya butuh kasih sayang yang lebih gitu ya daripada ibunya dan cuman ibunya yang misalnya rela sampai duduk sambil tidurnya itu sambil duduk ya sampai begadang di malam hari gitu. Sementara kalau laki-laki itu kalau diberikan amanah dititipi bayi ya udah kalau misalnya dia ngerasa anaknya udah dikasih minum susu terus dia mau tidur ya dia tidur aja gitu ya walaupun anaknya itu nangis gitu. Nah ini perbedaan itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum perempuan ya sebagai satu kelebihan sehingga mereka bisa merawat anaknya itu dengan kasih sayang. Dan ini juga bisa kita perkuat ya dengan kisah seorang sahabiah yang datang kepada Rasulullah SAW gitu ya kepada keluarga Rasulullah kemudian beliau mengatakan ya dia bawa 2 orang anaknya ya dia bawa 2 orang anaknya terus mengatakan beliau meminta makanan ya kemudian diberikan 3 butir kurma gitu ya dan kita tahu si ibu ini memberikan 1 butir kurma untuk setiap anaknya ya ketika kedua anaknya sudah memakan kurma bagian mereka masing-masing ada sisa 1 butir lagi maka 1 butir sisanya itu dipotong 2 ya oleh si ibu dan kembali diberikan lagi kepada anaknya gitu ya ini sesuatu hal yang kalau kita perhatikan gitu ya salah satu kelebihan kaum wanita ini tidak menjadikan logikanya sebagai sumber solusi gitu ya tapi lebih memikirkan perasaannya kalau pakai logika kan ada 3 kurma dibagi kepada 3 orang maka masing-masing mendapatkan 1 gitu tapi kemampuan perasaan kepekaan sensitivitas seorang perempuan itu memberikan kepada dia kemampuan untuk bisa melihat lebih gitu daripada sekedar hal-hal yang bisa dihitung atau dinalar dengan logika gitu ya. Nah, kemudian yang akan dibahas juga selanjutnya ini mengenai zikrullah gitu ya, mengenai zikir. Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ya dibahas ya atau didiskusikan di dalam keluarga kita gitu ya. Jadi ketika
anak-anak bertanya gitu ya, kenapa sih habis sholat itu kita harus zikir gitu kan? Sebenarnya apa sih manfaatnya zikir gitu? Kemudian ketika anak-anak apa namanya mengeluh ya, anak-anak merasa kesulitan, kan kita juga kadang-kadang suka meminta supaya mereka itu mau menyebutkan nama Allah gitu. Kayak misalnya mereka lagi tertimpa musibah, kita ajarkan mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mereka sedang kelelahan gitu ya, maka kita ajarkan mereka untuk mengucapkan subhanallah, subhanallah gitu. Ketika mereka sedang mendapatkan kebahagiaan, kita ajarkan mereka untuk mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillah. Ketika mereka merasa butuh suatu bantuan ya, kita juga mengajarkan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah gitu. Nah, kadang-kadang tidak semua anak itu bisa menerima begitu saja gitu ya. Masih banyak misalnya anak-anak yang merasa bahwa zikir ini adalah sesuatu yang sifatnya memberatkan atau menjadi apa namanya beban tersendiri ya dalam kehidupan mereka ya. Nah, maka di sini Rasulullah SAW ya mengajarkan gitu ya ini ya ke sini ya, mengajarkan tentang zikir ini sendiri yang akan menjadi sumber ketentraman bagi seorang muslim gitu ya. Bagaimana dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita bisa lebih mengendalikan emosi ya. Kemudian kita juga bisa semakin menyadari bahwa yang namanya diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita merasa kesulitan, kita merasa mentok ya, maka dengan adanya zikir ini kita merasa punya satu kekuatan tambahan gitu ya. Jadi dengan apa namanya dengan zikir ketika anak-anak kita bilang nggak bisa lah, udah nggak mungkin lah saya ngerjain ini gitu ya. Ketika anak-anak kita bilang, aduh besok saya mau ujian dan saya belum belum belajar, kayaknya udah nggak mungkin lah bisa. Maka kita akan mengajarkan doa, ya kita akan mengajarkan zikir kepada anak-anak ini supaya mereka tuh punya harapan, supaya mereka tuh paham bahwa yang namanya manusia itu memiliki kewajiban untuk berikhtiar dan ketika dia sudah menyempurnakan ikhtiarnya maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan bantuan kepada setiap manusia gitu ya yang memintanya. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan supaya memudahkan urusan-urusan kita ya. Dan nanti kita juga akan mencoba untuk merefleksikan ya dan juga apa namanya mengintrospeksi ya anak-anak kita dengan mengingatkan mereka dengan berbagai peristiwa ya ketika mereka mendapatkan kesulitan kemudian tiba-tiba mereka mendapatkan kemudahan maka kita akan menyampaikan bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya keluarga kita mendapatkan kekurangan kemudian Allah mencukupkan maka itu juga adalah suatu rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ketika kita merasa bahagia ya diberikan sesuatu yang mungkin tidak terduga, maka kita juga mengaitkan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga melatih ya di sini supaya anak-anak kita itu tidak merasa tadi ya, tidak merasa stres, tidak merasa apa namanya langsung down ketika mereka itu mendapatkan kesulitan dan mereka juga tidak merasa jumawa ya ketika mereka itu apa namanya mendapatkan kemudahan ya atau mendapatkan keberuntungan gitu. Jadi kita melatih anak-anak ini tidak merasa bahwa mereka itu hebat karena semata-mata usaha mereka sendiri. Mereka itu bisa karena semata-mata mereka sudah belajar gitu ya. Tetap walaupun misalnya kita mau memuji mereka atas prestasi yang mereka lakukan, kita akan mengaitkan itu semua dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita mau memuji anak kita misalnya ya yang dapat nilai bagus di sekolah ya, tidak hanya pujian tentang nilai itu saja yang kita berikan kepada anak-anak, tapi kita akan sampaikan bahwa itu adalah karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dulu. Supaya anak kita juga tidak tumbuh menjadi anak yang sombong dan tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini tentang zikir ya. Kemudian tentang memaafkan ya. Ini juga sesuatu hal yang seringkali sulit ya di apa namanya? Dipraktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana anak-anak kita ini walaupun kita sudah mengajarkan ya, sudah mengajarkan kepada mereka tentang 3 kata ajaib yaitu tolong, maaf, dan terima kasih ya. Tetap aja ketika terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan ya,
mereka merasa bahwa minta maaf itu artinya kalah gitu ya. Minta maaf itu artinya mereka menyerah. Minta maaf itu artinya mereka berada di bawah superiority orang yang mereka hadapi gitu ya. Nah, ini adalah satu konsep yang sulit ya untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangankan kepada anak-anak kita ya, untuk kita ajarkan kepada diri kita sendiri saja, ini luar biasa ya, sulit sekali gitu ya. Bagaimana kita harus menahan ego kita supaya kita mau ya minta maaf kepada orang lain, apalagi ketika kita merasa tidak bersalah gitu ya. Nah, maka di sini di dalam buku ini juga ya ada gitu fakta-fakta, ada eh, penggambaran-penggambaran ya, ada pemaparan-pemaparan yang memberikan kepada anak-anak kita suatu insight yang mungkin nggak kebayang sama mereka saat itu gitu ya. Jadi kayak misalnya bagaimana memaafkan itu ternyata menyehatkan badan gitu ya, meningkatkan kekuatan jiwa, memberikan suatu energi positif ya. Ketika kita bersalah, kita minta maaf ya kepada orang lain. Ketika orang lain bersalah kepada kita, kita juga mudah memaafkan orang lain. Itu ternyata efeknya kepada jiwa kita sendiri itu juga luar biasa ya, memberikan kepada kita rasa lega ya, rasa 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 ikhlas ya, rasa uh, mudah ya untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ketika misalnya ada nih dua anak kita berantem, yang satu marah karena kakaknya marah karena adiknya merusak mainannya gitu ya. Kalau misalnya kita tidak memberikan arahan ya kepada anak-anak kita, bisa jadi selama berhari-hari ya kemarahan itu terus berada di dalam jiwa si anak gitu ya, sehingga si anak ini dalam aktivitas sehari-harinya menjadi terganggu gitu ya. Dia jadi mudah marah juga, kemudian dia juga jadi mudah melakukan kesalahan ya, karena nggak bisa konsentrasi gitu, memendam rasa dendam ya, memendam rasa marah gitu. Kemudian dia juga jadi terganggu, tidurnya tidak nyenyak gitu ya, tidurnya terganggu, sehingga akhirnya terpengaruh secara fisik gitu ya. Nah, maka di sini orang tua juga punya andil ya untuk mengajarkan kepada anak-anak ini tentang rasa mau minta maaf dan mau memaafkan gitu ya. Bahkan dalam banyak situasi dan kondisi ya bisa jadi orang yang salah ya itu tidak mau minta maaf ya. Ketika orang yang salah ini tidak mau meminta maaf, maka seseorang yang berhati besar bisa jadi walaupun bukan dia yang salah, dia yang meminta maaf duluan gitu ya. Untuk memperbaiki hubungan gitu ya, untuk memperbaiki hubungan, untuk memperbaiki relasi, dan untuk mendapatkan rasa lega gitu di dalam hati gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dua orang manusia ya yang bertengkar atau berselisih ya, baik yang bersalah ataupun tidak bersalah, kan dua-duanya pasti merasa tidak enak ya, merasa merasa ada ganjalan, merasa ada ketidaknyamanan gitu ya, merasa ada kemarahan gitu. Yang bersalah juga merasa seperti itu, yang tidak bersalah juga merasa seperti itu gitu ya. Maka ketika seseorang memiliki kebesaran hati, baik dari pihak yang bersalah ataupun tidak bersalah, dan dia meminta maaf terlebih dahulu untuk memperbaiki relasi tadi gitu ya, maka insya Allah kondisi ini akan memberikan kebaikan gitu ya di dua belah pihak gitu. Yang asalnya merasa tidak bersalah ketika akhirnya dia mau meminta maaf duluan, itu akan menyebabkan misalnya yang merasa bersalah pun akhirnya meminta maaf juga gitu ya, sehingga kita bisa islahkan gitu. Yang minta maaf duluan ya, yang bersalah kemudian dia minta maaf duluan, itu juga mungkin akan mencairkan ya, akan mencairkan kebekuan hati ya, dan akan memberikan kemudahan dari orang yang dizolimi itu atau terugikan itu mendapatkan kemudahan untuk memaafkan tersebut gitu ya. Makanya di sini kita ngajarin anak-anak itu ya untuk saling meminta maaf dan untuk saling memaafkan ya. Salah satunya adalah dengan memberikan teladan gitu. Ya, jadi kita sebagai orang tua, kita sebagai orang dewasa yang lebih paham, kita sebagai orang yang sudah memiliki ilmunya, tentunya akan jauh lebih mudah ya untuk memaafkan dan meminta maaf dibandingkan dengan mereka gitu ya, anak-anak yang secara pengalaman pun itu masih sangat masih sangat sedikit gitu ya, masih sangat kurang berpengalaman gitu. Makanya ketika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan ya, kita berusaha untuk bisa berbesar hati ya. Dan kebiasaan kita untuk berbesar hati melihat anak-anak kita melakukan kesalahan ini pun
memberikan kepada kita ini kemudahan untuk mengontrol emosi gitu ya. Dibandingkan kalau misalnya kita ini tidak mudah memaafkan gitu ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau kitanya mudah memaafkan ya, maka apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita ya, kita itu tidak mudah terbawa emosi gitu ya. Kan banyak nih ibu-ibu yang suka bertanya, gimana caranya supaya kita bisa bersabar gitu ya. Gimana supaya kita bisa menahan emosi terhadap anak-anak. Gimana supaya kita tidak kelepasan gitu ya melakukan hal-hal yang merugikan anak gitu ya, bahkan sampai KDRT ya, nauzubillah min dzalik ya. Salah satu caranya adalah dengan mencoba memaafkan anak-anak kita, bahwa setiap pagi itu kita bangun dengan satu pemahaman bahwa anak kita ini adalah anak yang baru belajar, anak kita ini adalah anak yang masih minim pengetahuan, anak kita ini adalah anak yang masih minim pengalaman, sehingga sangat wajar kalau melakukan kesalahan. Jadi kita dari pagi itu sudah membekali diri kita tuh dengan perasaan seperti itu gitu ya, sehingga kita lebih siap untuk menerima kesalahan-kesalahan apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita. Sehingga ketika mereka melakukan satu kesalahan, kita juga akan lebih mudah untuk memaafkan. Sebaliknya, ketika kita yang melakukan kesalahan, maka kita juga tidak mencari excuse gitu ya, nggak mencari pembenaran dari kesalahan yang kita lakukan. Kita akan dengan rendah hati gitu ya, meminta maaf kepada anak-anak kita gitu ya. Kita akan dengan apa namanya, murah hati ya, merendahkan diri kita itu di hadapan anak-anak kita untuk meminta maaf mereka gitu ya. Dan ini juga akan memberikan kepada anak-anak suatu contoh bahwa meminta maaf itu bukan sesuatu hal yang hina. Toh ternyata orang tuanya sendiri juga meminta maaf gitu. Nanti ketika anak-anak kita melakukan satu kesalahan dan ternyata mereka tidak mau meminta maaf, kita akan lebih mudah bisa mengajarkan mereka untuk meminta maaf karena kita sudah terbiasa memberikan contohnya gitu ya. Bahkan kalau misalnya mereka kekeh nggak mau minta maaf, kita bisa meminta maaf duluan kepada mereka. Misalnya dengan mengatakan, kakak belum mau minta maaf ya kepada mama gitu. Padahal yang salah kan si kakak gitu kan. Nanti kita akan bilang, mama minta maaf ya karena belum bisa mengajari kakak cara meminta maaf gitu. Atau mama minta maaf ya karena belum bisa membuat kakak nyaman dalam meminta maaf gitu. Jadi nggak apa-apa kita minta maaf duluan gitu ya, supaya dia juga tercairkan hatinya gitu ya. Dan akhirnya dia juga mau minta maaf karena dia tahu bahwa dia yang melakukan kesalahan gitu ya. Jadi ini tentang meminta maaf ya. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an ya, istilah meminta maaf itu apa, istilah memberi maaf itu ya, Rasulullah apa, Allah menyebutnya dengan khuzil afwa gitu, dengan ambillah maaf. Jadi maaf itu ya bukan sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, tapi sesuatu yang kita ambil gitu ya dari orang lain gitu ya. Artinya kita dengan murah hati tidak menunggu orang lain itu untuk meminta maaf kepada kita, tapi kita sudah mengambil kesalahan-kesalahannya dan merelakan diri kita untuk memberikan maaf kepada siapa saja yang melakukan kesalahan kepada kita gitu ya. Nah, ini suatu suatu apa namanya, tingkatan akhlak yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mungkin kita juga harus banyak berlatih untuk bisa sampai kepada tahap tersebut ya. Nah, kemudian konsep yang selanjutnya yang juga diajarkan di dalam buku ini adalah konsep doa dan ikhtiar ya. Mungkin kita sering bertemu ya dengan situasi dan kondisi di mana anak-anak kita ini apa namanya, belum mau ya berdoa gitu ya. Dan mungkin kita lebih lebih sering mengkognitifkan doa ini gitu ya dengan memberikan kepada mereka pelajaran atau hafalan doa-doa pendek ya. Dan biasanya ini juga dilakukan oleh sekolah-sekolah ya, di TK-TK biasanya anak-anak sejak kecil itu sudah dilatih atau sudah dipaksa untuk menghafalkan ya doa-doa pendek ya. Jadi ketika mereka mau masuk ke dalam toilet ya, ke dalam kamar mandi, kita ajarkan doanya. Ketika mereka mau makan, kita ajarkan doanya. Ketika mereka mau tidur, kita ajarkan doanya. Dan ketika mereka mau naik ke jenjang kelas berikutnya, kita menguji mereka gitu ya, kita menguji hafalan mereka. Kemudian kita menegur ketika hafalan doa mereka itu ternyata tidak baik gitu ya. Sementara yang sering kali kita lupa adalah hakikat dari doa itu sendiri gitu ya. Jadi di sini ya, ketika kita ingin mengajarkan doa ya kepada anak-anak ya, maka sebelum sebelum mereka itu menghafalkan doanya ya,
kita buat mereka itu suka dulu dengan doanya gitu ya. Kenapa sih kita harus berdoa sebelum tidur misalnya ya? Bismika Allahumma ahya wa amut gitu ya, atau Bismika Allahumma amut wa ahya, atau apapun gitu ya doanya. Maka kita akan sampaikan kepada anak-anak kita bahwa pada hakikatnya ketika seorang manusia itu tertidur, maka dia itu seperti orang yang mati gitu ya, orang yang dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mati secara fisik, tapi dia juga tidak bisa menikmati kehidupannya. Dia juga tidak sadar dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Walaupun misalnya kita bisa cerita macam-macam ya tentang tidur. Ada orang yang berbicara ketika tidur, ada orang yang berjalan bahkan ya ketika tidur gitu ya. Ada orang yang bermimpi ketika tidur. Tapi pada hakikatnya manusia itu ketika tidur tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan gitu bahwa tidur itu adalah sebagian dari nikmat Allah yang dicabut ya di dalam kehidupan dunia gitu ya. Kita itu diberikan segala macam kenikmatan dunia, tapi ketika tidur semua kenikmatan dunia itu tidak bisa kita nikmati gitu ya, tidak bisa kita rasakan gitu ya. Misalnya kita tidur di kamar yang sangat mahal ya, di hotel yang sangat bagus, tetap aja ketika tidur itu kita tidak bisa menikmati secara secara fisik ya, secara sempurna karena kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan kan gitu. Maka kita ajarkan kepada anak-anak bahwa ketika kita tidur gitu ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidur kita itu diberikan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan tidur ini kita berusaha untuk menjadikan tubuh kita ini lebih sehat gitu ya, lebih kuat untuk beraktivitas di esok hari. Kita berusaha untuk memberikan hak kepada tubuh kita supaya mereka itu bisa beristirahat sesudah kita beraktivitas di siang harinya gitu ya. Bahkan kalau misalnya mau kita sambil cerita dulu ya sama anak-anak kita, sambil mengingat-ingat apa saja yang tadi sudah kita lakukan gitu ya selama seharian itu gitu ya, apa yang dilakukan oleh tangan kita, apa yang sudah dilakukan oleh kaki kita gitu ya, kaki kita kita pakai buat apa aja, kita pakai buat pergi kemana aja gitu ya. Lalu kita sampaikan kepada anak-anak kita betapa Allah memberikan kepada kita rizki berupa seluruh tubuh kita ini, eh, kita bisa pakai seluruh tubuh kita ini dengan gratis gitu ya, tidak harus membayar, maka kita harus memenuhi hak-hak tubuh kita ini. Bahwa kaki kita yang sudah sedemikian lelahnya berlari-lari dari pagi gitu ya, loncat sana, loncat sini, naik sana, naik sini gitu ya. Maka kita berikan haknya untuk beristirahat selama sekian jam gitu ya. Tangan kita yang sudah melakukan berbagai aktivitas, sudah bekerja, sudah melakukan berbagai hal untuk membantu kita, yang sudah menulis, sudah menyapu, sudah mencuci piring, kita juga berikan haknya untuk bisa beristirahat gitu ya. Supaya tangan kita ini bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat lagi dan bisa dipakai untuk beribadah lagi di kemudian hari gitu ya. Nah, dengan konsep seperti ini kita akan memberikan suatu insight kepada anak-anak kita bahwa tidur itu gitu ya, kemampuan tidur itu adalah salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia gitu ya. Kita bisa sampaikan ya kepada anak-anak, bayangkan kalau misalnya kita tidak diberikan rezeki berupa tidur gitu ya. Kalau kita tidak bisa tidur, maka tubuh kita juga tidak bisa beristirahat, detak jantung kita juga tidak bisa menjadi rendah gitu ya. Kemudian bagian-bagian tubuh lain yang vital juga tidak bisa beristirahat, maka tubuh kita pasti akan rusak. Nah, di sini sudah mereka paham tentang fungsi tidur, mereka paham tentang kenikmatan tidur, mereka paham tentang tujuan daripada tidur gitu ya. Mereka paham tentang kondisi mereka ketika tidur, maka kita bisa mengajarkan kepada mereka doa gitu dengan penuh penghayatan. Bagaimana kita memohon kepada Allah bahwa kita tidur gitu ya, kita mati atas namanya dan kita juga hidup kembali atas namanya gitu ya. Bismika, dengan namamu ya Allah, ahya wa amut, aku hidup dan aku mati gitu. Sehingga ketika mereka mau tidur pun yang diingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi jangan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mau tidur tapi suasananya itu suasana yang apalah ya, kalau kata orang Sunda mah ciciri hilang gitu ya, ketawa-ketawa gitu, kemudian
pokoknya tidak melakukan adab-adab sebelum tidurnya gitu. Nanti juga ketika kita mau menjelaskan doa makan, kita jelaskan dulu juga gitu tentang rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan ya, tentang fungsi daripada makanan, tentang keragaman, variasi makanan gitu ya, tentang apa sih guna makanan A untuk tubuh kita, apa guna makanan B untuk tubuh kita, apa guna makanan C gitu ya. Termasuk juga kita bisa mengajarkan fungsi sosial dari makanan itu gitu ya, tentang kita berbagi kepada orang lain, ya berbagi makanan, bahwa ada orang yang tidak diberikan rezeki seperti yang kita rasakan dan seterusnya. Ada orang yang bisa punya makanan banyak tapi tidak memiliki kemampuan untuk memakannya gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kan kita sampaikan kepada anak-anak supaya mereka juga memahami, oh ternyata makan itu bukan cuman perkara memenuhi hawa nafsu mereka saja gitu ya. Bahwa makan itu bukan cuma perkara saya lagi pengen makan ini terus saya makan aja apapun yang saya inginkan gitu ya. Dan dengan pemahaman makan yang seperti ini, anak-anak juga akan terbiasa untuk bisa memilih makanan-makanan mana yang halal, makanan-makanan mana yang toyib gitu ya. Jadi mereka nggak serta-merta ingin makan sesuatu terus nggak dikasih terus tiba-tiba nangis jerit-jerit gitu ya terus tiba-tiba ngamuk-ngamuk terus tiba-tiba ngambek gitu karena mereka paham bahwa fungsi makanan ini bukan semata-mata memuaskan kebutuhan jasad saja, memuaskan hawa nafsu mereka saja gitu ya. Ya, jadi ketika mereka sudah paham juga tentang makan gitu ya, maka kita juga dengan mudah akan mengajarkan mereka doa makan ya. Doa makan bismillahi Allahumma gitu ya, atau bismillahi awalahu wal akhirahu, atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu silahkan aja. Jadi kita nggak riweuh dulu dengan urusan apakah doa makan ini doif gitu ya, tapi pada hakikatnya kita mengajarkan kepada anak-anak ini doa makan sebagai salah satu wujud rasa syukur mereka sudah diberikan rezeki berupa makanan dan segala macam fungsinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga akan menghormati makanan gitu dengan cara seperti itu. Dan kita juga nggak mau ya anak-anak kita itu jadi anak-anak yang suka menyia-nyiakan makanan. Ketika melihat makanan mereka membuangnya, melemparnya gitu ya. Dengan kita memahamkan kepada mereka tentang makanan ini, maka mereka juga akan lebih menghormati dan menghargai makanan tersebut gitu ya. Jadi ketika mereka sudah paham, kita juga bisa tadi mengajarkan doanya itu dengan lebih penuh makna gitu ya, dengan syarat makna dan memberikan kepada mereka kemudahan untuk menghafalkannya gitu. Jadi tidak dari awal kita paksa mereka untuk menghafalkan, tapi mereka jadi terbebani, ngapain sih gitu ya, habis makan aja harus baca doa, ngapain sih mau makan aja harus baca doa gitu. Apalagi kalau doanya banyak sekali gitu ya, doa ketika hujan, doa ketika mendengar petir, doa ketika memakai pakaian, doa ketika bercermin, doa ketika memakai baju baru, doa ketika keluar rumah, doa ketika masuk ke dalam rumah dan seterusnya, ini kan banyak sekali. Kalau anak-anak kita berpikir bahwa doa-doa ini hanyalah beban buat kita, akhirnya sampai dewasa ya seperti kita sekarang juga tidak bisa menghayati apa gunanya doa gitu ya. Padahal sebetulnya di dalam doa itu banyak sekali hal-hal yang akan memberikan kepada kita suatu energi positif gitu ya. Kayak misalnya kita doa gitu ya, pergi ke luar rumah dengan mengucapkan bismillahi, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka ketika kita keluar rumah itu kita dipenuhi dengan suatu energi positif bahwa dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, maka Allah pasti akan memberikan bantuan kepada kita. Allah pasti akan memberikan apa namanya? Pertolongan dan memberikan kekuatan kepada kita gitu ya, bahwa kita merasa tenang gitu ya, tidak takut di jalan nanti akan kayak gimana, akan ketemu siapa gitu ya, atau akan ketemu dengan kondisi seperti apa, karena kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya tentang doa. Nah, nanti kita juga akan mengajarkan kepada anak-anak bahwa Allah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan, tapi tetap kita sebagai hamba ya, sebagai manusia itu juga perlu menyempurnakan ikhtiar ya. Jadi jangan mentang-mentang kita udah berdoa, kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita jadi manusia yang cuman mau menunggu gitu ya, cuman mau menunggu dan tidak mau berusaha ya untuk mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan gitu. Jadi tetap ya walaupun kita berdoa, kita juga tetap harus mengiringi doa-doa kita ini dengan ikhtiar yang baik. Bahwa Allah nanti akan membalas ya setiap ikhtiar itu dengan pahala dan dengan kebaikan gitu ya. Nanti kita akan mengajarkan ya kepada anak-anak ini konsep tawakal gitu ya, konsep kaitan antara doa dan ikhtiar gitu, bahwa ikhtiar dan doa ini
kadang-kadang mungkin tidak selalu langsung bersambungan gitu ya. Kadang-kadang kita ikhtiarnya apa, berdoanya apa, kemudian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sesuatu hal yang lain gitu ya. Tapi kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa doa ini adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba dan hak Allah ya sebagai Khalik gitu ya, sebagai pencipta gitu dan sebagai Rabb ya. Dan kita berdoa itu salah satu upaya untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi dengan berdoa kita berusaha untuk menjadi hamba yang layak apa namanya? Hamba yang layak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contohnya, punten ini masih kebalik ya. Bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah bagian dari ikhtiar kita gitu ya. Ketika kita sakit ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita juga berikhtiar untuk sembuh gitu ya. Bahwa kita beribadah ini juga sebagai bagian dari ikhtiar kita gitu ya. Kita melakukan saum misalnya ya, ini adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tapi juga merupakan namanya kesempatan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita juga bisa memperbaiki kualitas ya fisik dan jiwa kita gitu ya. Jadi di sini dijelaskan gitu tentang manfaat-manfaat ibadah gitu ya. Ada manfaat berdoa tadi, manfaat puasa gitu ya. Manfaat berobat gitu dan manfaat untuk menjaga keimanan ya. Dan yang terakhir ya yang dibahas di dalam buku ini adalah memahamkan anak-anak kita tentang syukur gitu ya. Bahwa bersyukur ini adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam ya, seperti disampaikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 ini ya. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid gitu ya. Nah, di sini kita akan memberikan satu satu pemahaman ya kepada kepada anak-anak kita bahwa segala sesuatu kenikmatan yang dirasakan oleh kita itu pada hakikatnya adalah nikmat ya, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahwa kita sebagai manusia ini pada hakikatnya diberikan rizki ya, diberikan amanah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang itu bukan karena kita melakukan sesuatu gitu ya, bukan karena kita layak untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kasih sayang dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa ngajarin ya kepada anak-anak kita tentang sifat-sifat Allah ya, sifat-sifat Allah yang Rahman dan Rahim ya, yang Maha Pemberi, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita ya sifat Allah yang Maha Pemberi rizki gitu ya. Kemudian kita ajarkan juga kepada anak-anak kita ya sifat Allah yang Maha memperhatikan, Maha melindungi hamba-hambanya gitu ya. Sehingga mereka akan senantiasa merasa gitu bahwa apapun yang mereka rasakan itu adalah satu campur tangan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyukur punya kita sebagai ibunya, mereka bersyukur ada ayahnya gitu ya, mereka bersyukur punya adiknya, punya kakaknya, mereka bersyukur punya tempat tinggal, mereka bersyukur punya tubuh yang lengkap gitu ya. Inilah suatu konsep yang harus kita ajarkan kepada anak-anak supaya mereka tadi ya bisa juga memahami rasa terima kasih ya, tidak hanya kepada Allah saja tapi juga kepada manusia. Mereka akan menjadi anak yang berterima kasih kepada kita sebagai orang tuanya. Mereka juga akan mudah untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang lain yang membantunya gitu ya. Dan memang mengajarkan akhlak ya kepada anak-anak ini adalah sesuatu yang harus dibiasakan ya, sesuatu yang harus dibiasakan sejak mereka berusia sangat muda gitu ya, sangat belia gitu. Karena kalau misalnya sudah terlanjur tidak dibiasakan ya ini juga yang sering kali dikeluhkan ya dari anak-anak muda zaman sekarang ya, bagaimana mereka menjadi manusia-manusia online yang tanpa batas gitu ya. Mereka tidak bisa memahami bagaimana cara berinteraksi dengan orang yang lebih tua, tidak memahami bagaimana cara berinteraksi dengan orang yang lebih muda gitu ya. Terbiasa melakukan sesuatu itu secara online gitu ya. Jadi kalau mau berterima kasih itu terbiasa dengan hanya memberikan bintang tapi tidak mengucapkan secara lisan gitu ya kata terima kasih. Kemudian juga
dengan adanya hubungan secara online ini juga membuat mereka itu menyamaratakan ya sosialisasi dengan seluruh jenis manusia. Nah, ini tetap kita akan ajarkan kepada anak-anak kita itu bahwa walaupun mereka banyak berinteraksi dengan manusia-manusia di apa namanya di dunia online, tetap eh, cara-cara berkomunikasi, cara-cara berinteraksi di dunia maya di dunia nyata ini tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Bahwa kalau mereka bertemu tetangga itu harus mau tersenyum dan harus mau menyapa gitu ya. Kalau mereka bertemu dengan keluarga itu harus mau menghormati, harus mau apa namanya? Mengapresiasi gitu ya, harus berkata-kata yang sopan, harus berkata-kata yang nyaman didengar gitu ya, tidak mengejek orang lain ketika bertemu gitu ya, tidak asal komen seperti di sosmed dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti ini akan kita ajarkan ketika anak-anak kita itu masih baru belajar berbicara gitu ya. Jadi ketika mereka baru belajar bicara usia 13 bulan, 14 bulan, maka kita sudah mengajarkan kalimat-kalimat yang baik ya kepada anak-anak kita supaya mereka juga terbiasa untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik tersebut gitu ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ya supaya kita sebagai manusia ini menjadi orang-orang yang bersyukur ya. Dan ternyata memang orang yang bersyukur ini jumlahnya tidak banyak ya. Sehingga kalau di dalam Al-Qur'an Allah kadang-kadang menyebutnya dengan qalilam matashkurun gitu ya. Sangat sedikit di antara kamu itu yang bersyukur. Banyak kan manusia itu lebih konsen ya, lebih lebih memperhatikan keburukan-keburukan, kekurangan-kekurangan, kesulitan-kesulitan yang ditimpakan kepada beliau gitu ya, kepada mereka gitu ya. Dan cenderung melupakan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka gitu ya. Makanya Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manua. Manusia itu memang diciptakan untuk berkeluh kesah gitu ya. Jadi ketemu dengan apa saja manusia itu selalu melihat sisi negatifnya dulu ya, melihat apa namanya sesuatu yang sulitnya dulu gitu ya, sehingga yang mereka lakukan itu adalah berkeluh kesah dulu gitu ya, dan akhirnya membuat manusia ini lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa Allah memberikan sedemikian banyak nikmat kepada kita, bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia di bumi ini kalau kita tuliskan ya dengan seluruh pohon yang ada di muka bumi gitu ya, dengan menjadikan air laut itu sebagai tintanya, ini pasti tidak akan cukup untuk menuliskan seluruh seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita gitu ya. Artinya luar biasa sekali ya pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan kita merasa Allah memberikan segala macam kenikmatan kepada kita, maka kita juga akan terpelihara ya dari rasa ujub, rasa takabur ya, rasa bahwa diri kita ini lebih baik dibandingkan dengan orang lain, rasa bahwa diri kita ini lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Karena pada hakikatnya yang namanya manusia itu adalah makhluk yang lemah ya, makhluk yang kecil, makhluk yang tidak berdaya gitu ya. Sehingga tidak layak seorang manusia itu merasa jumawa, apalagi menjadi merasa hebat, apalagi sampai tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi syukur ini bukan hanya sekedar mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengucapkan alhamdulillah saja gitu ya, tapi lebih dari itu memberikan suatu pemahaman kepada anak kita bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kemudahan, dengan segala macam rizki dan segala macam kenikmatan untuk apa namanya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini suatu pemahaman ya yang akan kita ajarkan kepada anak-anak dan disertai dengan kisah-kisah ya, kisah-kisah yang disampaikan juga oleh Rasulullah SAW gitu ya. Dan kita juga misalnya bisa menceritakan bagaimana Rasulullah SAW itu melakukan ibadah qiyamul lail ya, itu sampai setengah malam ya, seperti di dalam Quran surat Al-Muzammil ya, Allah menceritakan tentang hamba-hambanya yang melakukan qiyamul lail itu nisfahu aw yanqus minhu qalila gitu ya. Jadi memerintahkan hambanya untuk melakukan qiyamul lail setengah atau kurangnya dari setengah itu sedikit, dan Rasulullah dan para sahabatnya waktu itu melakukan ibadah sholat malam itu sampai setengah malam. Dan kemudian 2 tahun kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah qiyamul lail ini tidak lagi menjadi ibadah wajib ya bagi kaum muslim, hanya ibadah sunnah saja jatuhnya. Tapi Rasulullah SAW tetap melakukan ibadah qiyamul lail ini
setiap malam gitu ya, dengan jumlah yang seperti itu gitu ya, dengan jumlah yang selama itu ya, hampir setengah malam setiap malamnya itu. Sampai istri beliau pernah mempertanyakan ya, kenapa sampai harus sholat seperti itu gitu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan surga untukmu ya. Jadi udah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ngapain sih harus sholat lagi segitu banyak gitu kan. Maka Rasulullah SAW mengucapkan, tidakkah aku ingin menjadi hambanya yang bersyukur gitu. Jadi salah satu wujud rasa syukur yang diberikan oleh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dengan melakukan qiyamul lail. Nanti salah satu apa namanya parameter yang juga akan kita ajarkan ya kepada anak-anak kita bahwa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang menjadi motivasi kita untuk bisa beribadah. Jadi kalau misalnya nanti ibu-ibu misalnya ya masih kesulitan, kenapa sih susah sekali menyuruh anak saya sholat, kenapa sih susah sekali menyuruh anak saya tilawah gitu ya, boro-boro membangunkan mereka untuk qiyamul lail. Nah, sebelum kita meminta mereka untuk beribadah macam-macam itu, kita akan tanamkan dulu rasa syukur ini di hadapan ya di dalam hati mereka, di dalam hati anak-anak kita gitu ya. Kita akan buat mereka itu merasa bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala lah yang membuat mereka itu bisa melakukan berbagai hal gitu ya. Sehingga mereka merasa apa namanya harus ya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah gitu. Jadi mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh itu tidak sama dengan hanya sekedar menyuruh mereka sholat gitu ya. Saya sudah mendidik anak saya untuk beribadah gitu ya. Saya sudah menyuruh mereka sholat sejak kecil. Saya sudah menyuruh mereka puasa sejak kecil gitu ya. Saya sudah menyuruh mereka pakai jilbab sejak kecil. Nah, sebelum kita menyuruh mereka untuk melakukan syariat ya, maka sebelumnya kita harus memahamkan dulu gitu ya rasa syukur ini gitu. Why-nya dulu. Kenapa sih kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau belum sampai rasa itu di dalam hati, wajar kalau kita itu nyuruh anak kita ibadah itu seperti mendorong mobil mogok gitu kan. Anak kita harus disuruh-suruh terus untuk sholat sampai mereka berusia balik gitu kan. Anak mereka masih harus disuruh-suruh memakai jilbab padahal mereka sudah balik. Anak kita suruh puasa masih suka sembunyi-sembunyi makan padahal mereka seharusnya sudah paham tentang ibadah saum gitu. Ini ya. Jadi dengan pemahaman rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan jauh lebih mudah ya untuk mengajarkan ibadah kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi nggak bikin berantem ya ngajarin anak beribadah itu gitu ya. Karena kita bukan menuntut mereka untuk beribadah, tapi kita mengajarkan kepada mereka untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, atas segala macam rezeki dan kenikmatan yang diberikan gitu ya. Nah, ini beberapa hal ya yang mungkin bisa disampaikan yang saya ambil dari buku Sains Quran ini gitu ya. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita poin-poin syukur, poin doa, poin ikhtiar, sesuatu yang mungkin seringkali kita masih merasa kesulitan ya dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Mudah-mudahan dengan bantuan kita membacakannya ya tadi dalam bentuk komik ya yang berbentuk cerita-cerita keluarga, kemudian kita juga memberikan dalil-dalilnya, kemudian kita juga mau berdiskusi dengan mereka, mau membawa berbagai ilustrasi ya kepada mereka, insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita juga akan lebih mudah ya untuk menerima hal-hal yang mungkin sifatnya abstrak. Dan memang untuk menyampaikan hal-hal seperti ini akan lebih bisa difahami oleh anak-anak yang usianya sudah melewati masa memayis ya, sudah lebih dari 7 tahun gitu ya. Jadi ketika mereka sudah bisa membedakan antara benar dan salah, mereka juga sudah mulai bisa mendefinisikan perasaan-perasaan mereka, insya Allah mereka juga akan lebih mudah ya menerima konsep-konsep yang sifatnya abstrak seperti keimanan, seperti rasa syukur, rasa keinginan berdoa dan kebutuhan mereka akan zikir ini gitu ya. Jadi itu bukan hal yang sifatnya kognitif ya, bukan hal yang sifatnya hanya hafalan saja, bukan hal yang sifatnya dipaksakan ya kepada anak-anak, tapi sesuatu yang mereka rasakan ini sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan ya. Maka kalau misalnya ada yang mau yang mau raise hand ya Teh? Iya boleh. Enggak yang mau raise hand? Ada
ada 4 orang sih yang sudah bertanya, Teh. Iya Teh, mangga. Enggak ya. Yang bertanya aja ya, yang lewat chat dulu pertanyaan pertama. Oh, sebelumnya yang tadi Teh Patra sampaikan itu adalah buku Sains Quran, jilid ke-10 ya. Kalau yang tadi bertanya, terus juga kalau yang bertanya tentang rekaman, mudah-mudahan ini rekamannya bagus, insya Allah PT akan share, tapi kabari aja, khawatir saya lupa ya kalau sudah sampai Bandung. Terus ada yang nanyain juga beli bukunya di mana, silahkan kontak yang nge-share acara ini. Untuk pertanyaan, Teh, apakah boleh bila kita menyuruh anak laki-laki melakukan 3 pekerjaan berurutan? Bukan maksud melatih untuk multitasking, tapi karena kita emaknya biasa melakukan pekerjaan berurutan, jadinya pas minta tolong seringnya terucap berurutan juga. Misalnya mandi, lalu siapkan buku, sudah itu makan, baru berangkat sekolah. Kadang anak protes, aku mau kerjakan mana dulu? Mangga Teh Patra. Iya, kalau anak laki-laki memang walaupun kita ngerasa itu udah sesuai urutan, mereka memang masih suka nanya kayak gitu, bingung dulu apa yang masih dikerjain. Saya ingat dulu ya, dulu saya pernah tuh jualan sosis ya Teh Feti. Waktu saya masih jualan sosis, saya tuh biasa nyuruh Afra ya buat nganterin sosis tuh ke beberapa alamat sekaligus gitu ya. Dan dia sih oke-oke aja, oke. Dan dia langsung bisa ngebayangin, oh berarti aku kesini dulu, terus kesini, dan dia udah bisa ngebayangin waktunya gitu ya, berarti aku bakal butuh waktu segini. Nah pas si Afra nggak bisa, saya nyuruh Akhyar, dia berantakan dong. Jadi baru juga nyampe di berapa alamat, belum apa-apa dia udah nelpon gitu ya, Mi tadi teh apa ya, gimana ya, bla 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 gitu ya. Dan berakhir dengan telepon dari kakek saya bahwa Akhyar ada di rumahnya jatuh dari motor gitu ya. Masya Allah gitu ya, saya tuh baru ngeh banget. Ya, walaupun kalau kata saya sih, padahal saya kurang apa gitu kata saya tuh ya. Saya udah ngasih alamat yang jelas, dicatat malah gitu ya. Dan saya juga udah ngasih instruksi yang jelas menurut saya gitu ya. Ke sini dulu karena alamat yang ini deket sama yang ini, terus baru ke sini karena yang ini tuh sejalan dengan yang ini. Menurut saya sih udah jelas banget, dan saya biasanya sama Afra itu langsung aja dia jalan. Ternyata kalau buat anak cowok nggak bisa kayak gitu ya, emang nggak bisa aja gitu ya. Makanya kan kenapa kalau kalau ojol itu biasanya satu-satu susah, kalau kalau banyak sekaligus itu nggak semua orang bisa ngerjain itu sekaligus. Jadi ya kalau misalnya kita ngerasa kita bisa ngasih itu, ngelatih itu, dan anak-anak kita pun akhirnya terbiasa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tadi ada pertanyaan seperti tadi gitu ya, aku harus ngerjain yang mana dulu, ya kita jangan kesel gitu. Karena kita harus paham bahwa emang kondisinya begitu. Kalau misalnya memang hal itu adalah sesuatu hal yang rutin ya, mungkin kita akan membantu mereka dengan membuatkan checklist misalnya ya. Kita bisa bikin checklist yang kita gantung misalnya dengan post-it atau dengan magnet di kulkas. Kamu makan contreng, kamu mandi contreng, kamu sholat asar contreng gitu ya. Sehingga si anak ini nggak harus membayangkan, karena ketika mereka harus ngebayangin itu kayaknya udah ruwet duluan gitu ya di kepalanya. Di kepalanya tuh ruwet duluan, dan mereka akhirnya bingung, dan akhirnya kadang-kadang malah nggak dikerjain apa-apa sama sekali gitu ya. Nah ini enaknya untuk orang-orang anak-anak yang seperti ini kita bantu buatkan checklistannya. Bahkan kalau misalnya perlu emang kita buatkan jadwalnya gitu ya. Dan ketika membuat jadwal itu emang bareng-bareng ya sama mereka supaya mereka juga bisa paham proses pembuatan jadwal tersebut. Jadi kita ajak mereka duduk bareng. Ini nih pekerjaan yang kamu harus kerjakan sore ini ya. Ini kamu mandi. Oke, kalau udah kamu boleh contreng. Nanti kamu sholat asar ke masjid. Nanti kamu boleh contreng. Terus dari sholat asar ke masjid jangan lupa tolong anterin ini ke rumah ibu ini di jalan ini. Nanti kalau sudah baru kamu contreng. Kayak gitu itu emang harus kita fasilitasi gitu. Ya, kayak gitu Teh Feti. Lucu ya. Ternyata memang seperti itu ya. Jadi dianya pusing. Ternyata dia nggak konsen dan nggak fokus jadi. Iya. Pertanyaan berikutnya, maaf Teh, kalau tentang memaafkan, ini masih terjadi di orang tua di orang dewasa. Bagaimana solusinya? Lebih sering sudah memaafkan sebelum orang itu meminta maaf. Karena yang memaafkan menyadari beliau usianya jauh lebih senior dan memaafkan baik juga untuk menjaga kewarasan diri. Namun kejadian itu berulang-ulang. Hampir di setiap pertemuan terjadi lagi. Ini nyambung sama tadi ada juga
kalau misalnya sempat, semoga bisa dijawab bagaimana memberikan pemahaman tentang konsep memaafkan, tapi dalam konteks dia dibully teman, agar seimbang antara konsep maaf dengan membela diri. Mangga Teh. Ya, sebetulnya ya Islam itu menyuruh kita untuk mengambil maaf ya, itu bukan berarti kita itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Jadi maaf ini adalah sesuatu hal yang berbeda dengan menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah, maka kita harus menyelesaikan masalah itu gitu ya dengan segala macam metode yang kita pahami. Tapi dalam perasaan kita memaafkan gitu. Ini jadi kalau menyelesaikan masalah ini sifatnya afektif ya, sifatnya apa namanya kognitif, harus pakai ilmu, kemudian juga sifatnya motorik harus dilakukan gitu ya. Tapi kalau memaafkan ini kan adanya di dalam hati kita. Artinya memaafkan ini beda dengan pasrah ya. Kalau yang tadi mah kita maafin ya udahlah pasrah gitu ya. Tapi kita tidak menyelesaikan masalah gitu. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan masalah, maka kita juga harus mau kayak misalnya menyampaikan kepada dia salahnya dia itu apa gitu kan. Misalnya, kamu itu kok kalau pinjam duit nggak pernah bayar kan misalnya gitu ya. Itu adalah suatu kesalahan. Kalau misalnya dia nggak bayar terus kita memaafkan, itu adalah hal yang lain gitu. Tapi tetap permasalahan ini harus diselesaikan. Kayak misalnya, kamu tuh punya hutang ke saya nggak bayar-bayar. Ayo kita selesaikan bareng. Apa misalnya mau dicicil, apa misalnya mau di apa namanya diputihkan misalnya ya, atau misalnya mau ngejual aset gitu ya, atau mau disita barangnya gitu ya, atau mau kayak gimana gitu ya. Nah ini tetap harus kita selesaikan dulu permasalahannya. Termasuk juga seperti tadi ya kasus bullying ya. Bullying ini adalah suatu penzaliman ya. Ketika kita memaafkan itu misalnya anak kita terluka karena dibully gitu ya, dibully oleh seseorang gitu ya. Kita itu memaafkan dengan bentuk kita mengobati anak kita gitu ya. Kemudian kita apa namanya tidak menyebut-nyebut lagi kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut gitu ya. Kita ikhlas, itu sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak kita terluka karena dibully misalnya gitu ya. Udah, sampai situ itu namanya memaafkan. Tapi masalah pembulian ini kita harus selesaikan gitu ya. Jadi kita boleh datangi orang tuanya gitu ya dengan meminta mereka untuk mengajarkan anaknya, atau misalnya kita meminta pertanggungjawaban dari anaknya misalnya ya. Jadi memaafkan ini bukan sesuatu hal yang sifatnya pasif, ya udahlah gitu ya. Terus kemudian ketika misalnya kita memaafkan terus kita jadi nggak berusaha untuk apa namanya membekali anak-anak kita dengan usaha untuk membela diri gitu ya, jangan sampai jadi seperti itu juga. Jadi tetap walaupun misalnya kita sudah memaafkan, kita akan mengatakan kepada anak kita bahwa kalau kamu nanti dibully lagi gitu ya, maka kamu harus bisa mempertahankan diri kamu dengan cara A, B, C. Kemudian juga menyampaikan prosedur ya kepada anak-anak. Kalau kamu dibully, maka kamu harus menyampaikan kepada siapa, siapa, siapa. Gitu. Jadi masalah ini harus selesai. Karena ini juga akan terkait dengan masa depan gitu ya. Pertama, masa depan anak kita yang dibully itu pasti akan menimbulkan traumatis ya. Kedua, masa depan anak yang membuli gitu ya. Karena ketika misalnya dia nanti sudah dewasa dan dia ingat dirinya sebagai seorang pembuli, itu juga akan merusak jiwanya sendiri gitu. Jadi kita ingin menyelesaikan masalah ini akhirnya bisa menyelamatkan dua jiwa sekaligus, jiwa anak kita yang dibully dan jiwa mereka yang membulinya gitu. Kayak gitu Teh Feti. Yang selanjutnya ya, ini mungkin yang terakhir ya. Teh Patra mau tanya gimana bercerita ke anak yang usianya lebih dini 3 tahun usianya, apakah bercerita tentang adab dan akhlak ini ketika berkaitan dengan kegiatannya atau misal ada waktu khusus untuk menjelaskannya? Iya, kalau saya sih lebih suka dengan waktu khusus untuk menjelaskan ya, karena memang anak segede gitu tuh nggak bisa langsung di apa namanya dikasih tahu terus langsung nurut itu nggak bisa kayak gitu. Jadi mungkin lebih lebih mudah ya, kalau saya sendiri ngerasanya jauh lebih mudah kalau saya itu mengambil waktu khusus dan, merancang tema khusus gitu. Kayak misalnya saya lihat nih siang-siang ada masalah, mereka serakah gitu ya, misalnya gitu ya. Maka saya udah ngebayangin nanti malam saya akan membahas misalnya buku, Balita Berakhlak Mulia tentang apa gitu ya, tentang Rasulullah berbagi atau Rasulullah, apa namanya, menjaga diri, qanaah, zuhud, dan segala macam. Dan saya akan ceritakan berbagai contoh-contoh yang lain, misalnya sambil storytelling gitu ya, atau sambil
pakai role play ya, dengan boneka jari atau misalnya dengan bantal-bantal yang ada di rumah kan kadang-kadang yang namanya kita cerita mah tokoh bebas-bebas aja ya, si bantal dan si guling misalnya gitu ya. Suka-suka kita aja kan namanya juga cerita gitu ya. Dan biasanya dengan cara seperti itu anak-anak tuh juga lebih lebih perhatian gitu. Lebih perhatian. Dan dari pengalaman saya itu lebih lebih membuat mereka itu terkesan gitu. Jadi besoknya ketika kejadiannya ada lagi yang mirip-mirip seperti itu, mereka tuh nggak langsung melakukan kesalahan yang sama karena kayaknya mereka ingat gitu dengan cerita si bantal dan si guling atau cerita si sepatu kanan dan sepatu kiri tadi gitu ya. Jadi kalau buat anak-anak yang masih kecil, saya biasanya lebih suka kayak gitu. Kecuali kalau terjadinya itu langsung dan merugikan orang lain kayak misalnya ada anak yang bawa-bawa sendok terus tiba-tiba kelihatan mau memukul kepala anak lain. Nah, itu kan nggak bisa kita diamkan karena itu akan merugikan dan akan menzolimi orang lain. Tentunya kan langsung kita cegah gitu dan kita akan langsung bilang jangan. Tapi jangan itu kenapa? Nanti bisa kita bahas lagi ketika misalnya mau tidur gitu ya. Kita bisa cerita lagi. Ada seorang ada seorang yang suka membawa sendok kayak gitu ya, kita bisa bisa cerita apa aja lah gitu ya. Nanti dia akan ngerasa bahwa tadi siang saya melakukan itu dan ternyata itu bukan satu hal yang baik. Yang kita juga bisa kasih contoh gitu ya. Coba nih mama bawa sendok, kalau mama pukulin ke kepala kamu, kamu suka apa enggak gitu ya. Itu bisa nanti dan kadang-kadang bisa bisa berhari-hari gitu ya untuk membereskan satu tema aja itu enggak siangnya kayak gini terus malamnya langsung beres ya. Kadang-kadang misalnya beberapa hari kita cerita tentang itu dengan berbagai bentuk cerita atau nanti diulang lagi minggu depannya lagi gitu ya. Kayak gitu aja terus gitu. Subhanallah ya. Ada yang mau bertanya langsung? Kalau di Malang sudah azan asar nih. Kalau tidak Bicaranya ada, cepet banget ya. ya, cepat. Beda setengah Oke. jam kayaknya ya. Mangga Teh Patra kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, boleh Iya. ditutup. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Luar biasa memang ya amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pengasuh anak-anak kita. Dan kalau saya sih kalau baca buku-buku seperti tadi itu lebih banyak berkaca ya untuk diri saya sendiri. Ini saya mau ngajarin anak saya tentang memaafkan, saya sendiri udah bisa memaafkan atau belum gitu ya. Ternyata saya masih punya ganjelan nih sama suami, saya masih punya ganjelan nih sama tetangga gitu ya, saya masih punya ganjelan sama saudara gitu ya. Artinya kita juga akhirnya teringatkan gitu bahwa sebelum kita mengajari seseorang ya, apalagi itu adalah anak-anak kita, kita sendiri juga harus harus bisa memperbaiki diri kita sendiri dulu ya, sesuai dengan kaidah ya bahwa tong yang kosong itu tidak mungkin bisa memberi gitu. Jadi kalau kita nggak punya pengalamannya, nggak punya ilmunya, nggak pernah merasakannya, nggak mungkin kita bisa ngajar kepada anak-anak kita. Jadi jadikan proses pengasuhan anak-anak kita, proses pengajaran anak-anak kita ini sebagai fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengupgrade diri kita sendiri gitu, insya Allah. Ya mungkin itu aja Teh Feti. Sekali lagi mohon maaf ya atas segala kekurangan. Saya juga baru ngeh bahwa ternyata gambarnya tadi itu banyak yang masih muter-muter. Insya Allah nanti akan diperbaiki ya. Itu Teh Feti, hatur Ya, nuhun kepada tapi semuanya. tetap menarik Teh. Tetap menarik dan penasaran buku itu. Awalnya kan kalau ngeliat judulnya apaan gitu ya. Iya, saya juga Anaknya lihat kayak judulnya apaan ini, kok aneh gitu. iya, Teh rela ya yang sempat cerita, tapi pas tahu isinya, ih bagus gini gitu ya, seperti Masya itu Allah. subhanallah. Iya iya. Jazakillah khairan katsira Teh Patra dan Iya, juga wa semua iyyakum. sobat-sobat ibu-ibu di sini. Tadi ya kalau ada pertanyaan, mangga silahkan hubungi atau kontak yang mengundang ke acara ini ya, kalau yang ingin tahu bukunya lebih jelas. Mungkin itu saja, kita tutup saja dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan 2 pekan lagi kita bisa berjumpa. Mungkin itu Teh. Kita tutup ya. Hatur Mangga Teh, hatur nuhun. nuhun. Shalom, Ya, Teh. sami-sami. Assalamualaikum. Salam.